Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tak disangka. Inilah sosok seseorang yang akan berpotensi menjadi jodoh kamu. Siapakah dia? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Semoga Aquarius bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan juga bisa menemukan pesan-pesan positif. Oke, Aquarius, kita akan shuffle kartunya. Semoga Aquarius dimanapun berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya. Tak disangka inilah sosok seseorang yang berpotensi akan menjadi jodoh kamu. Oke. Ada the tree. Seseorang ini ya. Ini ingat ya, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini bukan milik kamu ya. D3, aku melihat dia seperti punya kekuatan. Dia merasakan ada kekuatan batin, kekuatan spiritual ya terhadap kamu. Itu yang menjadikan dia akan bisa menjadi jodoh kamu. Kalau dia seorang laki-laki, dia akan perjuangkan kamu. Kalau dia seorang perempuan, dia mungkin akan mengekspresikan kalau dia itu memang membutuhkan kamu gitu loh. Jadi akan ada timbal balik di antara hubungan kamu dengan dia. Karena kamu dengan dia punya kekuatan yang benar-benar kayak tidak bisa terpisahkan. Ya, ibarat pohon kan itu yang dikuatkan oleh akar ya. Akar dia itu yang kuat sehingga pohonnya tumbuh tegak, berdiri, kokoh gitu ya. Nah, itulah gambaran hubungan kamu dengan dia. Di mana satu sama lain saling melengkapi. Kalau tidak ada ya salah satu dari antara kamu dengan dia ya, itu merasa kayak kapal itu oleng ya. Disitulah dia merasa. Nah mungkin kamu juga melihat nih ataupun merasakan dari hati kecil kamu ya. Mungkin alam bawah sadar kamu juga berkata seperti itu. Kalau dia adalah seseorang yang penting bagi kamu. Ya, Aquarius. Aku merasakan itu. Seseorang ini mungkin bisa saja dia adalah seseorang yang pernah kamu lihat, seseorang yang pernah kenal dengan kamu, seseorang yang mungkin hanya sekilas nih ketemu gitu ya, entah itu dia temannya teman gitu ya. Intinya kamu melihat ada sebuah cahaya, ada sebuah gambaran masa depan bersama dia ya. Dan itulah awal mula jodoh itu muncul gitu. Rasa suka itu muncul. Sampailah mungkin ke titik dimana kamu dengan dia akan berjodoh. Oke? Aquarius. Di sini juga ada dering. Dering ini adalah sebuah ikatan nantinya antara kamu dengan dia ya. Ada dering arti kata ya kamu akan sebentar lagi mungkin ya. Kamu akan ketemu dengan jodoh kamu akan diikat oleh dia, kamu akan berkomitmen dengan dia ya. Karena semua itu kamu sudah tahu gitu loh. Tahunya bagaimana? Ya mungkin beberapa dari kamu yang single saat ini. Mungkin ada nih pertemuan antara kamu dengan dia ya. Di situ dia benar-benar kayak mencoba menunjukkan atau mengekspresikan apa yang dia rasakan terhadap kamu. Dan kamu pasti merasakan karena di sini ada energi mirror antara kamu dengan dia. Jadi, kalau kamu merasakan hal ini terhadap seseorang, arti kata dia punya potensi akan bisa menjadi jodoh kamu. Tapi kalau kamu tidak merasakan apa-apa, hanya ya kita kan bisa membedakan nih ambisi, ketulusan dan benar-benar serius gitu ya. Nah, kamu pasti akan bisa merasakannya. Salah satunya mungkin ya, kamu pernah merasa nyaman nih sama dia. Kayaknya kalau kamu punya masalah aja selalu ada dia yang di samping kamu. Tapi dia orangnya mungkin wajahnya pas-pasan gitu ya, atau mungkin dia karirnya nggak begitu bagus gitu. Intinya dia cukup lah untuk diri dia sendiri. Nah, itu kekurangan ya. Tapi setiap kamu membutuhkan dia selalu ada. Nah, beda, ada seseorang nih yang benar-benar wah kaya, ganteng, cantik, mapan dan semuanya. Tapi dia sering mengacuhkan kamu.
Terkadang saat dia butuh dia datang. Nah, itu kelebihannya dia. Kekurangannya dia mungkin saat kamu butuhkan dia, dia tidak ada. Nah, disitulah mungkin kamu harus bisa menilai. Kamu akan bisa menilai dari segi itu. Dari segi itu aja kalau kamu sudah tahu bahwasannya dia seperti itu, arti kata dia tidak terbaik buat kamu. Tapi kalau seseorang yang benar-benar kamu butuhkan dan selalu ada buat kamu, arti kata dia lah yang terbaik. Karena kalau masalah cuan gitu ya, itu bisa dicari bersama-sama. Kalau udah bahagia aja pasangan suami istri, itu rezeki akan mengalir deras. Oke? Nah, itu ya yang aku lihat. Ya semoga aja nantinya kamu akan bisa melihat refleks dari seseorang yang mungkin bisa menjadi jodoh kamu ya. Yang berpotensi akan menjadi jodoh kamu. Kamu bisa melihat itu. Jika apalagi kamu sudah merasa nyaman sama dia, kamu merasa terlindungi dari dia gitu ya. Maksudnya terlindungi oleh dia gitu ya. Nah, itu adalah orang yang kamu butuhkan. Apalagi perempuan ya, yang dibutuhkannya kan adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang rela berkorban buat dia, orang yang mungkin tidak akan membiarkan dia bersedih, atau dia rela melakukan apapun gitu untuk kebahagiaan kita gitu loh. Nah itulah, kalau seandainya itu sudah kamu lihat dari diri dia ya, arti kata dia punya potensi untuk bisa menjadi jodoh kamu. Oke, jangan kamu abaikan orang seperti itu. Oke. Di sini ada the heartless. Aku melihat memang ya, kamu dengan dia akhirnya saling mengisi, saling memahami lah satu sama lain. Disitulah akhirnya akan tercipta sebuah komitmen antara kamu dengan dia. Dan seseorang ini kita belum tahu ya siapa dia, apakah dia orang baru. Terkadang banyak ya yang pengen tahu nih, dia siapa sih kak, orang baru atau orang lama, mantan atau gimana gitu ya. Nah, kita akan coba lihat selanjutnya. Mungkin nantinya di kartu tarot bisa terlihat, atau di kartu oracle ini juga bisa terlihat siapa dia ya. Oke, kita akan coba buka lagi kartunya ya. Buat Aquarius, apalagi yang terbaca di sini? Oke. Ada It is safe for you to love. Aku melihat ya di sini kamu akan bisa membuka hati kamu, open your heart ya. Mungkin ada beberapa dari kamu pernah punya trauma di masa lalu ya. Punya trauma di masa lalu. Ini ada honeymoon. Dan benar-benar kayak kamu itu saat ini lagi menikmati masa sendirian kamu. Kamu merasa kayak nikmati benar tanpa seseorang gitu ya. Tanpa terhubung dengan seseorang. Karena apa ya? Karena mungkin kamu punya trauma di masa lalu. Tapi di sini aku melihat ada word waiting for. Ada waktunya ya di mana kehidupan percintaannya kamu itu akan mulai muncul. Seseorang akan menghampiri kamu. Arti kata penantian kamu ini selama ini mungkin akan berakhir gitu loh. Saatnya kamu akan bertemu dengan seseorang itu. Oke? Dan disitulah kamu nantinya akan bisa membuka hati kamu. Seseorang ini mungkin bisa saja orang baru ya. Aku merasakan ini. Karena mungkin kamu mencoba untuk membuka hati kamu. Saat kamu menanti seseorang yang benar-benar tulus, disitulah dia akan datang. Ya. Tapi dan ini benar-benar kayaknya dulu kamu punya trauma jadi kayak menutup diri gitu ya. Tapi dengan hadirnya seseorang ini memberikan keromantisan, dia mungkin bisa bagaimana cara untuk membahagiakan kamu, menghargai kamu dan semuanya. Disitulah hatinya tergugah gitu loh untuk menerima kamu ataupun kamu menerima dia begitu. Dan akhirnya yang terjadi apa? Ya, honeymoon. Sebuah komitmen antara kamu dengan dia. Karena tidak selamanya juga saat kamu sudah mencintai diri sendiri, saat kamu sadar orang yang sudah menyakiti kamu harus kamu lupakan, harus kamu buang jauh-jauh, dan akhirnya kamu akan ketemu dengan seseorang yang bisa menghargai kamu, yang bisa memahami kamu, yang bisa mengerti diri kamu ya. Dan disitu juga terlihat ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia. Semoga aja saat kamu mengafirmasikan seseorang seperti ini, maka dia akan datang kepada kamu. Aquarius. Oke, itu yang aku rasakan di sini. Tentang seseorang yang mungkin akan berpotensi menjadi jodoh kamu. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apakah di sini yang terbaca selanjutnya?
Oke, fokus ke kartu ini, kita akan coba lihat. Oke. Di sini ada Nine of Pentacles. Ini adalah gambaran di mana akhirnya kamu akan menikmati sebuah kebahagiaannya kamu. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Aquarius. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Di sini aku lihat akhirnya Aquarius akan menikmati gitu ya. Menikmati kebahagiaannya kamu. Akhirnya kamu akan ketemu dengan pasangan ya. Walaupun mungkin banyak hal-hal yang sudah kamu lalui ya. Karena di sini aku juga melihat ada Nine of Swords, di mana kamu memang berada dulunya di kondisi yang merasa terjebak gitu ya, dalam suatu hal yang membuat kamu merasa kayak tidak bisa berpikir dari percintaan yang kamu juga gitu loh. Yang aku katakan tadi mungkin kamu trauma karena sudah disakiti, sudah dikhianati ya. Namun di sini ada Three of Wands. Kamu bisa melupakan itu semua. Kamu sudah bisa melupakan dia, seseorang yang sudah menyakiti kamu ya. Disitulah yang aku rasakan energi kamu itu begitu cukup kuat untuk bisa membenahi diri kamu ke depannya, karena kamu tidak ingin lagi disakiti, kamu tidak ingin lagi menderita. Dan saat ini juga ya, ini bisa saja kamu atau dia ya, kamu sudah meningkatkan religi kamu, spiritualitas kamu ya. Kamu sudah menjadi orang yang taat di sini. Karena apa? Karena kamu tahu semua terjadi ini jodoh ya mungkin di tangan Tuhan gitu ya. Mungkin kamu banyak berdoa, banyak meminta kepada Tuhan ya. Dan akhirnya Tuhan memberikan seseorang yang benar-benar belahan jiwa kamu, soulmate kamu. Karena di sini selalu ada kesempatan buat kamu untuk memperbaiki diri. Karena kamu sudah menjadi orang yang baik, kamu sudah menjadi orang yang benar-benar legowo ya. Atau kamu sudah mencintai diri sendiri, disitulah Tuhan memberikan jodoh untuk kamu. Ya, Aquarius. Dan di sini aku juga melihat ya, akan banyak kesempatan-kesempatan kamu untuk melihat seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kamu. Banyak pilihan yang mungkin akan kamu temui nantinya. Tapi kamu akan bisa merasakan dari hati kamu merasakan spiritual kamu itu begitu kuat dengan dia. Bisa dikatakan kamu juga mirror dengan dia, ya. Disitulah mulai kamu berpikir, jangan-jangan ini jodoh aku. Aku merasa nyaman sama dia gitu loh. Aku merasa betah sama dia. Ngobrol sama dia aja mungkin bisa berjam-jam gitu loh. Dan aku tidak pernah bosan. Nah, itulah yang terjadi di sini. Akhirnya Queen of Cup merasa kayak benar-benar kayak apa ya? Tuhan mendengar doaku gitu. Dan Tuhan akhirnya mengirimkan seseorang buat aku. Karena sudah cukup lelah juga menunggu seseorang yang mungkin akan bisa menjadi belahan jiwa kita, ya. Capek juga bermanis-manis atau apa gitu ya. Dan akhirnya sekarang kamu apa adanya, itu yang dia terima dari kamu ataupun kamu terima dia dari seperti itu. Tidak banyak drama lagi, tidak banyak berskenario lagi gitu ya. Sekarang semua itu berjalan seperti air mengalir. Ya, itulah yang gambaran di sini. Kamu begitu bahagia sekali. Dan akhirnya ya, hati kamu akan bisa terbuka untuk seseorang yang bisa membahagiakan kamu. Dan inilah yang kamu cari buat Aquarius. Oke, Aquarius. Nah, inilah sebuah bacaan buat kamu. Tapi ingat juga ya, jodoh itu memang di tangan Tuhan ya. Jodoh, mau rezeki itu di tangan Tuhan. Tapi kita bisa, kayak rezeki itu ya. Rezeki itu kita aja tidak bekerja, itu rezeki makan itu kita sudah diatur. Tapi kalau rezeki untuk yang lainnya, otomatis kita berusaha gitu ya. Nah, sama halnya dengan jodoh. Jodoh itu sudah ditentukan sama Tuhan ya. Tapi kita bisa memilih, tidak harus kita terima gitu loh. Kita juga bisa melihat, bisa saja Tuhan menemukan dulu kita dengan orang yang salah.
Bisa nggak kita menilai apa yang kita cari gitu ya. Nah di situ sama halnya juga dengan jodoh, rezeki, maut gitu ya. Maut juga bisa. Maut itu memang Tuhan yang sudah menentukan, takdir dari Tuhan untuk kita. Kita bisa merubah takdir itu, caranya bagaimana? Ya ada di zaman, mungkin di zaman Nabi, di zaman dahulu kala gitu ya. Ada seseorang si fulan gitu ya. Si fulan itu sudah ditakdirkan ya meninggalnya, mautnya itu datang di esok hari setelah dia menikah. Dia mau menikah nih. Tapi di tengah perjalanan dia mungkin tak mana gitu ya, jumpa dengan seseorang yang butuh bantuan dia dan dia sedekah gitu loh. Lalu mungkin uh, Tuhan mungkin tidak memerintahkan malaikat maut gitu untuk mencabut nyawa dia. Jadi lalu bertanyalah malaikat maut, kok bisa? Kenapa aku tidak disuruh untuk mencabut nyawa dia? Ya mungkin Tuhan mengatakan, wahai malaikatku gitu ya, uh, dia akan aku berikan umur panjang mungkin berapa ribu tahun lagi karena dia sudah bersedekah. Jadi sedekah itu adalah obat yang paling manjur untuk semuanya. Ya, ini sebagai sekedar sekilas info ya. Jadi mungkin jangan nanti teman-temanku salah paham mungkin, wah ini nggak benar, masa diramalkan ini. Nah, semua kembali kepada kamu ya. Terkadang ada juga sih yang nggak bijak dalam berkomentar ya. Tapi aku enjoy aja ya. Oke, buat Aquarius, semoga buat Aquarius yang bisa memahami readingan ini, semoga bijak ya dalam menyikapinya. Semoga kamu bisa menemukan jodoh yang terbaik buat kamu ya. Amin. Sampai ketemu lagi Aquarius. Dadah.